Kiai Nasaruddin dipergunakan. Ini artinya di-using gitu ya Mas Hersu. Oh, jadi Menteri Agama ini, ya itu ya dipergunakan oleh orang-orang Yahudi untuk menetralkan wajah penjajahan Israel Palestina. Ya jadi ini jelas ya Kiai Nasaruddin, ya ini kita bisa baca dipergunakan dalam beberapa acara EGC ya untuk ya menetralkan wajah penjajahan Israel di Palestina. Ya Allah. Assalamualaikum teman-teman, masih seputar pembahasan tentang Menteri Agama kita, yang dimana kita tentu tahu ya, beliau ini masih menjabat sebagai seorang imam besar Masjid Istiqlal, yang setelah saya mengikuti beberapa hari belakangan ini ya, atau lebih tepatnya beberapa bulan belakangan ini, yaitu benar-benar mengkhawatirkan. Ya, saya harap ya, kedepannya ini ya, ada pembenahan serius dari pihak pemerintah. Ya kalau memang nggak bisa dibenahi, ya pihak-pihak yang menjadi problem di Masjid Istiqlal, ya seharusnya dicopot saja. Ya atau bahkan pihak-pihak yang ada di negara ini. Ya karena kami duga ya ini sudah terlalu jauh penyimpangannya. Ya sebab sudah banyak juga ya jejak-jejaknya yang bisa kita temukan. Ya bahkan kedua wartawan senior di Indonesia yaitu Ibu Agita Beta ya dan Pak Hersudiano Arif. Ya ini itu membongkar siapa sebenarnya Menteri Agama kita yang sebenarnya. Ya dan bagaimana kedekatannya dengan pihak-pihak Israel yang menggenok ya umat Islam di Palestina. Ya mungkin untuk lebih jelasnya langsung saja ya. Coba kita simak ya pernyataan dari dua wartawan senior Indonesia yang membeberkan siapa sebenarnya Menteri Agama kita, sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal. Dan bagaimana kedekatannya dengan Yahudi Israel, ya penjahat umat Islam Palestina. Ya dan ini benar-benar mengejutkan sekali teman-teman. Ya. Sebenarnya videonya panjang ya, sekitar ya durasinya itu 30 menitan. Ya tetapi saya reaksi hanya sebagian saja. Ya karena kalau saya tampilkan semua ya bukan reaksi namanya, melainkan ya reupload. Ya, jadi kita akan reaksi sedikit saja dan fokus kepada inti pembahasan. Ya baik, langsung saja mungkin ya kita putarkan terlebih dahulu videonya. Dan dia juga mengatakan seperti ini Mas Hersu, EGC inilah yang dulu mengundang Kiai Haji Yahya Stakuf bertemu Benyamin Netanyahu. Berarti Iya. Pernah kita masih ingat tentunya teman-teman ya. di tahun 2018 itu. Jadi memang pernah ya ada pertemuan Kiai Yahya Stakuf ya dengan pemimpin Yahudi Israel teman-teman. Ya. Dan Pak Gus Dur juga pernah ya bertemu saat itu. Dan yang mengundang juga sama yaitu organisasi Yahudi yang ada di Indonesia teman-teman. Tuh. Bahkan jauh sebelumnya juga Gus Dur ke Israel diberi penghargaan. Intinya mereka sekarang ini all out mengambil hati orang Islam agar menerima Israel. Dan covernya adalah dialog antar agama. Dibungkus ya dengan dialog antar agama. Lagi ini Samsi Ali mengungkap seperti ini Mas Hersu. Samsi Ali menuturkan sekitar bulan Desember 2023, Imam Besar Masjid Istiqlal Kiai Haji Nasaruddin Umar diundang EGC selama sebulanan di Amerika Serikat. Menurutnya walaupun diundang teman-teman ya, diundang ya. Pak Prof Kiai Haji Nasaruddin Umar itu diundang EGC selama sebulanan di Amerika Serikat. Mengkampanyekan program-program dari Republik Indonesia termasuk beasiswa S2 dan S3 bagi program Istiqlal, Kiai Nasaruddin dipergunakan. Ini artinya di-using gitu ya Mas Hersu. Oh, jadi Imam Besar Masjid Istiqlal ini ya atau Menteri Agama ini ya itu ya dipergunakan oleh orang-orang Yahudi untuk menetralkan wajah penjajahan Israel Palestina. Ya jadi ini jelas ya Kiai Nasaruddin ya ini kita bisa baca dipergunakan dalam beberapa acara EGC ya untuk ya menetralkan wajah penjajahan Israel di Palestina. Ya Allah. Palestina. Jadi untuk supaya terlihat smooth penjajahan tersebut supaya sampai kita menganggap bahwa ini sebagai begitu brutal gitu ya, supaya terlihat berwajah lebih friendly begitu. Saya rasa sedemikian. Dan dia mengatakan saya bisa menulis banyak karena kalau bicara Yahudi ini saya bukan kilawakola katanya. Jadi maksudnya kilawakola itu adalah katanya bukan seperti itu. Tapi saya tahu dari first hand bergaul dengan mereka. Saya kalau dialog antar agama tidak akan tanggung-tanggung. Namun kalau sudah sampai kepada kejujuran dan kemanusiaan saya punya sikap. Itu kata Imam Samsi Ali Mas Hersu. Tapi ada bukti-buktinya nggak Kiai Nasaruddin itu berkunjung ke Amerika? Ya ini benar ya, ini penting teman-teman ya. Ada buktinya nggak? Ya jangan sampai ini cuma hanya tong kosong nyaring bunyinya teman-teman ya. Kita harus berbicara bukti yang namanya seperti ini ya. Coba apakah hanya sekedar asumsi atau memang fakta teman-teman. Ya coba kita lanjut teman-teman. Di jurnal mereka untuk disebarluaskan dan sebagainya gitu Mbak Agi. Iya, akhirnya kita bisa melihat Mas Hersu, apalagi ada petunjuk seperti ini. Sana ada petunjuk bahwa ini dimuat di EJC begitu. Tapi setelah kita buka di EJC sendiri ternyata baru dimuat itu pada tanggal 1 Maret 2024 Mas Hersu. Jadi teknik ya. Ini medianya Yahudi teman-teman ya.
AGC. Jadi pernah memang memberitakan kedatangan Imam Besar Masjid Istiqlal ya 6 pekan ke tempat mereka. Tanggal 1 Maret 2024 Mas Ersu. Jadi ada memang ya. Memang ada dan itu panjang sekali Mas Ersu. Dan walaupun panjang tapi menarik ya. Coba kita baca saja. Jadi di situ ditulis sebagai judulnya yaitu Respected Indonesian Religious Leader. Respected Indonesian Religious Leader. 6 week ya. 6 pekan teman-teman ya. Mengikuti. Jadi kita bisa terjemahkan bebasnya pemimpin agama Indonesia yang terhormat menyelesaikan beasiswa 6 minggu dalam dialog antar agama studi Judaism atau jadi Pak Nasaruddin Umar atau Menteri Agama kita yang sekarang yaitu mendapatkan beasiswa selama 6 minggu belajar di Yahudi teman-teman. Ya Allah ya, dapat beasiswa ya. Saya rasa bukan cuma beasiswanya saja ya yang beliau dapatkan ya. Mungkin ya dugaan saya ya pasti adalah hal-hal lainnya ya, seperti kalau bahasa kita di Indonesia ya amplop tebel nih ya, dugaan saya ya, tetapi saya berharap tidak demikian. Dan tulisannya adalah tentang Kiai Haji Nasaruddin Umar yang mendapatkan beasiswa selama 6 pekan oleh AGC di Amerika Serikat tersebut. Jadi kan ini ada fotonya teman-teman ya. Sementara dia tadi yang mungkin ya. Jadi makanya saya bilang tadi kunjungan dari 5 orang anak muda NU ini ke Israel, dan ini mereka tidak tutup-tutupi loh, karena ini kan dimuat di. Jadi kalau kalian teman-teman ingin menyaksikan atau menyimaknya dengan full ya, kalian bisa langsung mendatangi sumbernya ya Off the Record FNN nama channelnya teman-teman. Akun media sosialnya terutama Zainal Ma'arif ini ya Mbak Agi ya. Zainal Ma'arif itu memuatnya di akun media sosialnya ini, tapi kemudian karena diributkan jadi membuka tabir lebih jauh ya, kita bisa membongkar adanya jaringan Yahudi di Indonesia yang sudah merangsak kemana-mana itu ya Pak. Ya, jadi ini terbongkarnya teman-temannya mulai dari terbongkarnya 5 oknum ya kader NU ya. Jadi setelah ditelusuri ternyata ya terbongkar juga ya Pak Imam Besar Masjid Istiqlal ya, itu diduga kuat bekerja sama dengan pihak-pihak Yahudi Israel teman-teman. Yang saat ini tentu kita tahu ya beliau ini menjabat sebagai seorang menteri agama kita ya, yang kemarin tuh ngucapin selamat Natal. Yang ditarget juga dong ya NU, kemudian juga jaringan dan Masjid Istiqlal. Ini 2 ya yang ditarget ya, NU dengan Imam Besar Masjid Istiqlal atau Masjid Istiqlal sendiri ya secara umumnya teman-teman. Dan kalau saya menyimak tadi yang Anda bacakan dari AGC, yang mereka sangat bangga sekali dengan hasil pencapaian itu, bisa penetrasi di Istiqlal tadi ya Mbak ya. Jadi sebenarnya AGC ini kelihatannya memang dia menarget ya individu tertentu atau dari kelompok organisasi tertentu, terutama tentu saja kalau Indonesia ini dari kalangan Islam ya Mbak Agi, karena penentang kan Indonesia ini bukan hanya sebagai negara yang menentang Israel, tetapi juga mayoritas penduduknya kan menentang Israel. Jadi dan kalau kita bicara yang menentang, mayoritas menentang itu juga pasti dipastikan umat Islam gitu ya. Pertanyaan saya, apakah Pak Nasaruddin Umar ini menyadari atau tidak bahwa dia saya tidak akan menyatakan dia di-using atau tapi coba di-using lah, dipastikan begitulah ya, karena kan mereka mereka punya target sendiri juga gitu. Ya, jadi ini dipertanyakan juga ya, apakah Pak Menteri Agama ini ya sadar bahwa dirinya dimanfaatkan oleh pihak Yahudi atau bagaimana ya, atau memang ya sadar tetapi memang ada motivasi lain di balik itu. Ya bisa berupa uang dan lain sebagainya. Ya coba kita simak lagi nih ya penjelasannya. Nah ini apakah itu semata-mata karena beliau ini sebagai seorang scholar gitu tertarikan untuk mempelajari soal Yudaisme ini, atau nah ini kan juga suka sering abu-abu wilayahnya ya. Yang seperti ini kan kita kemudian sering juga bertanya-tanya bagaimana dengan keluarganya gitu, tahu atau tidak, support atau tidak dengan keadaan seperti ini. Tapi kalau kita melihat gambar yang diunggah oleh AGC American Jewish Committee tersebut, ternyata memang terlihat istri dari Pak Nasaruddin Umar ini juga ikut ke Amerika, walaupun mungkin dia tidak mengikuti fellowship-nya. Istrinya beliau teman-temannya, istrinya Pak Menteri Agama kita ikut juga bersama. Begitu ya Mas Ersu. Tapi dari gambarnya kita bisa melihat bahwa Helmi Halimatul Utmah begitu namanya ini ada di sebelah dari Pak Umar begitu ya. Artinya ini memang kunjungan yang fasilitas penuh lah kalau kita melihat seperti ini ya Mas. Difasilitasi teman-teman ya.
Fasilitas penuh ya, karena sampai istrinya pun ikut hadir juga di Itu sana. bahkan dari keluarga dalam hal ini pasangan begitu juga difasilitasi begitu. Iya. Nah kalau kita sebagai wartawan kan kita juga pernah mengikuti hal seperti ini tapi tidak ada hubungannya dengan Israel. Seperti misalnya kita mendapatkan beasiswa Iya. semacam short course begitu ya, hanya 2 Iya, pekan atau bulan, sering kan Mas Ersu? Dan kita tahulah yang seperti itu kita tidak hanya difasilitasi itu, kita juga difasilitasi jalan-jalan supaya kita tidak gitu kan. Kita juga ada goodie bag lah yang juga oleh-oleh kita bawa. Ada bingkisan lah, ada berkat ya, berat-berat diangkat. Mendapatkan uang saku, Bahkan gitu. Ya jelas ya, pasti ada pemberian-pemberian dari pihak Israel kepada Imam Besar Masjid Istiqlal saat itu. Ya yang sekarang ya sebagai Bapak Menteri Agama kita. Ya nggak mungkin cuman sekedar hadir ke sana, ya dapat beasiswa ke sana. Ya dugaan saya ya, kemungkinan besar ada hal besar lainnya ya di balik itu semua, teman-teman. Ya. Oke, saya kira ini perlu ada penjelasan dari Pak Profesor Nazarudin Umar yang kemudian menyebut dia tidak tahu menahu ya, karena ternyata Ya, jadi sebenarnya harus ada memang penjelasan, teman-teman ya, langsung dari Pak Prof Nazarudin Umar. Jangan jawabannya ya nggak tahu, masa tanya saya. Ya semoga saja nggak seperti itu jawabannya, teman-teman. udah pernah terjadi gitu. Dan itu di bawah kepemimpinan Pak Nazarudin ya. Kalau tidak salah ini bulan Ramadan yang lalu atau ya ketika rame-rame soal makanan produk-produk Israel, kalau nggak salah yang mendukung Israel kan pernah ada yang rame-rame, saya lupa ya, MUI atau di Masjid Istiqlal yang kemudian buka puasa yang menggunakan memakai disponsori oleh McD. Padahal McD ini kan sponsor di boykot. Ya pernah, teman-temannya pernah. Iya, ketika itu memang ramai. Sekarang juga Mas Ersu itu muncul lagi. Muncul lagi. Itulah kenapa dulu di Istiqlal kemudian ada makanan-makanan yang ketika itu dibuat malah diberikan kepada jamaah untuk berbuka puasa. Dan ketika itu memang ada permintaan maaf begitu kepada dari yang menyalurkan, bahwa mereka mengatakan bahwa tidak tahu, dan kemudian juga tidak tahu bahwa makanan itu yang disalurkan ke Istiqlal begitu. Ketika itu sudah banyak yang membantah, masa sih tidak tahu. Itu sangat-sangat viral kan, produk-produk itu setiap hari ada di medsosnya para netizen Indonesia begitu kan Mas Ersu. Jadi ya itu sekarang muncul lagi setelah ada kejadian ini. Intinya apa yang mereka lakukan itu adalah ingin menormalisasi penjajahan mereka terhadap umat Islam Palestina. Ya, jadi mereka ingin ya mencitrakan bahwa kelakuan mereka yang sedemikian rupa itu, ya, yang mereka lakukan terhadap umat Islam Palestina itu bukanlah suatu kejahatan yang besar, melainkan hal yang wajar-wajar saja. Ya, strategi yang mereka lakukan ialah merangkul oknum-oknum tokoh agama Islam di Indonesia, ya baik itu dari kalangan imam besar ya sebuah masjid atau dari ormas-ormas Islam tertentu di Indonesia yang sangat besar sekali tentunya, ya. Ya kita buka sajalah ya, karena memang sudah diceritakan juga oleh media-media. Ya seperti contohnya ya oknum dari NU, ya kan juga sudah ada tuh yang ketahuan. Bahkan oknum dari MUI pun ya juga sudah ada yang kepergok tuh, ya. Kepergok bekerja sama dengan Yahudi Israel. Dan selanjutnya yang ketahuan juga Imam Besar Masjid Istiqlal yang saat ini tentu ya menjabat sebagai seorang menteri agama kita. Jadi teman-teman, rakyat biasa seperti kita itu tidak akan mungkin bisa menyelesaikan ini, teman-teman. Ya karena problem ini semestinya ditangani oleh pihak pemerintah, ya terkhusus menteri agama yang ada di Indonesia. Tetapi ya begitulah, ya justru objek yang sedang dibahas ini ya malah sekarang yang menjadi menteri agama kita. Namun setidaknya ya walaupun kita ini sebagai rakyat biasa di negara kita tidak bisa menyelesaikan ini, ya setidaknya kita ini bisa mengedukasi kepada masyarakat dengan siapa kita ini harus waspada, ya dengan gerakan-gerakan siapa yang harus kita ini tinggalkan. Ya jangan kemudian sampai salah berkelompok, ya jangan kemudian sampai salah memilih tempat untuk belajar agama. Di Indonesia tidak semua ulama benar-benar memegang teguh Al-Qur'an ya, dan sunnah Nabi, ya. Bahkan secara nyata dan jelas ya. Di Indonesia tidak semua ulama yang pro terhadap Palestina. Ya seperti kemarin baru-baru ini seperti kita ya dapati ya baru-baru ini ya Pak siapa itu ya Ustaz ya Muhammad Nuruddin itu dengan jelas mengatakan bahwa bolehnya mengatakan ya mengucapkan selamat hari Natal. Yang penting niatnya basa-basi. Subhanallah, padahal ulama kita itu sudah sepakat ya, ulama ya Rabbani ya yang mereka memang takut kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pernyataan seperti itu tidak elok untuk kita lakukan. Ya sebab itu sama saja kita ini memberi selamat terhadap keyakinan mereka. Dan juga ada begitu banyak ulama-ulama yang justru ya seakan-akan menormalisasi perkataan-perkataan buruk dia pada saat ceramah. Ya seperti ya Pak Miftah itu kemarin kan dengan pedagang es teh. Dan masih banyak lagi oknum-oknum kiai ataupun ulama-ulama di negeri ini yang tentu kalau kita ingin menjadikan sebuah orang itu guru agama kita, nah seharusnya kita ini berpikir deh ya berkali-kali. Ya, semoga video ini memberikan lagi-lagi kepada kita ini edukasi ya.
Lagi-lagi saya tekankan di video ini adalah sebuah video edukasi, ya, video merupakan jejak digital. Ya, soal kesimpulan bagaimana kalian menanggapi hal ini, ya, apakah benar 100% atau tidak, ya, itu saya kembalikan kepada Anda semua. Dan seperti biasa, coba gimana nih tanggapan kalian? Coba kalian komen di kolom komentar kita di bawah. Insya Allah kita akan diskusi ringan. Dan sampai ketemu di video selanjutnya, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.